Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan bahas mengenai memori. Sebelum saya bahas, apakah kalian tahu tentang memori? Apaan tuh? Tidak? Oke, saya akan bahas. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan data di komputer dan perangkat elektronik digital lainnya. Gambar memorinya seperti ini. Memori memiliki peranan penting untuk menentukan kinerja dan performa pada perangkat elektronik digital. Nah, memori dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, memori eksternal. Yang kedua, memori internal. Dan yang ketiga, memori virtual. Pertama, kita bahas memori eksternal terlebih dulu ya. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berupa perangkat keras untuk menyimpan data atau program. Letak memori eksternal itu berada di luar CPU. Pada memori eksternal digunakan sebagai penunjang dalam membuka software, aplikasi, bahkan file-file yang ada pada komputer. Memori eksternal juga digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara atau membackup data. Memori eksternal itu memiliki beberapa variasi. Yang pertama, flash disk. Kemudian ada HDD atau hard disk drive seperti ini. Lalu ada CD atau compact disk. Kemudian ada DVD. Selanjutnya ada memori SD. Dan yang terakhir ada kartu Secure Digital Extended Capacity seperti ini. Nah, untuk sejarahnya, perkembangan memori eksternal itu diawali dengan munculnya pita magnetik, media penyimpanan, atau bahasa Inggrisnya itu magnetic tape, yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis seperti pita kaset ini. Nah, memori eksternal digunakan pertama kali oleh IBM tahun 1950-an. Nah, itu dia penjelasannya. Lalu, kedua ada memori internal. Memori internal atau sering dikenal dengan sebutan memori primer, yakni memori yang dapat diakses langsung oleh CPU tanpa melalui perantara, serta dapat menyimpan data atau program. Letak memori internal itu berada di dalam CPU. Nah, untuk fungsinya, memori internal itu ada 2 fungsinya. Yang pertama, untuk mengingat riwayat data atau program yang digunakan selama komputer beroperasi. Dan kedua, untuk menyimpan operating system atau OS ke dalam perangkat sebagai pinjaman memori saat menjalankan perangkat aplikasi atau software. Kemudian ada jenis-jenis memori internal, terutama ROM atau Read Only Memory. ROM adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini merupakan memori non-volatil, artinya data yang disimpan tidak mudah hilang saat dayanya dimatikan. Wow, menarik bukan? Lalu kedua, ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah perangkat keras pada komputer untuk menyimpan informasi yang dapat dibaca atau ditulis. Jenis memori ini tidak stabil, artinya data yang disimpan akan hilang saat dayanya dimatikan. Tetapi, untungnya, data pada program komputer tidak akan disimpan di RAM. Lalu, ketiga ada memori virtual. Nah, memori virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisik. Teknik ini menyembunyikan
aspek-aspek fisik memori dari pengguna dengan menjadikan memori sebagai lokasi alamat virtual berupa bit yang tidak terbatas dan menaruh beberapa bagian memori virtual yang berada di memori logis. Nah, untuk fungsinya, memori virtualnya ada 3 fungsi. Yang pertama, meningkatkan kapasitas memori. Kedua, mengoptimalkan penggunaan memori. Dan ketiga, meningkatkan performa pada komputer. Nah, untuk sejarahnya, konsep memori virtual ini pertama kali dikemukakan oleh matematikawan bernama Alan Turing pada tahun 1945. Ini orangnya yang mengembangkan mesin kode Knecker. Ini dia mesinnya. Selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1956, IBM mengembangkan memori virtual pertama pada komputer bertipe RAMAC atau Random Access Method of Accounting and Control. Namun, itu sepenuhnya belum sempurna. Kemudian pada tahun 1961, IBM kembali mengembangkan memori virtual pada komputer IBM 7094 dengan nama Dynamic Address Translation. Nah, kemudian pada tahun 1970-an, memori virtual menjadi populer dan digunakan secara luas. Nah, itu tadi sejarah memori virtual. Oke guys, itu tadi penjelasan dari saya mengenai memori. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Sekian dari saya, dan sampai jumpa lagi. See you!